Fajar Ramdhani, NPM 2412011061. Saya di sini membuat sebuah video tugas dari Hukum Perdata mengenai menjelaskan salah satu subbab dari buku Hukum Perdata. Saya memilih sebab sejarah Hukum Perdata. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Hukum Perdata secara tahap-tahap kronologisnya. Dimulai dari sejarah hukum Romawi, abad pertengahan, hingga Napoleon Code, hingga terciptanya Bargelik Wetboek. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan tersebut secara sederhana. Baik, kita masuk dalam sebuah pembahasannya. Pertama, kita akan masuk kepada background dari Kekaisaran Romawi. Pada masa itu, Kekaisaran Romawi telah terpecah menjadi dua, yaitu Kekaisaran Romawi Timur dan Kekaisaran Romawi Barat. Pada tahun 355 Masehi, setelah meninggalnya Kaisar Theodosius I, ia membagi Kekaisaran Romawi Timur kepada anaknya Honorius, dan Romawi Timur kepada anaknya Arcadius, dan Romawi Barat kepada anaknya Honorius. Romawi Barat tidak bisa bertahan hingga tahun 476 Masehi. Salah satu jenderal Germanik, Odoacer, menaklukkan Italia dan mengambil alih kota Roma. Sebagian wilayah dari Romawi Barat telah ditaklukkan oleh bangsa Visigoth di Hispania, dan bangsa-bangsa Frank dan Germanik di wilayah Galia dan Rhine. Sebagian di Afrika Utara telah ditaklukkan oleh bangsa Vandals. Bagian-bagian wilayah yang telah runtuh di Kekaisaran Romawi Barat itu sebagian diambil oleh Kekaisaran Romawi Timur, yang pada waktu itu ibu kota Romawi Timur adalah Konstantinopel. Ini adalah peta Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 555 Masehi. Ya, kira-kira waktu Kaisar Justinian I berkuasa. Roman Law di hukum Romawi di sini sendiri mengarah kepada Corpus Juris Civilis, yaitu adalah hukum yang dibentuk oleh Kaisar Justinian I pada tahun 529 hingga 534 Masehi. Sebenarnya sebelum Corpus Juris Civilis ini banyak sekali hukum-hukum Romawi. Salah satunya kalau nggak salah itu hukum 12 meja. Corpus Juris Civilis sendiri penekanannya sebenarnya isinya itu sebagian ada legislasi terhadap agama, status agama Kristen sebagai agama negara kekaisaran, menyatukan gereja dan negara, dan menjadikan siapapun yang tidak terhubung dengan gereja sebagai non warga negara. Ini adalah sebenarnya perubahan yang sangat benar-benar mempengaruhi, karena pada masa itu agama-agama selain gereja, selain Kristen, seperti agama pagan atau agama Romawi itu sendiri dianggap sebagai agama yang non warga negara. Corpus Juris Civilis sendiri terbagi menjadi 4, yaitu 1. Codex Constitutionum, yaitu kumpulan undang-undang hukum Romawi sebelumnya. 2. Digesta atau Pendictia, yaitu kompilasi pendapat ahli hukum. Ketiga ada Institution Justinianus, yaitu buku pengantar yang disusun oleh ahli Romawi. Yang keempat adalah Novae Constitution Post Condition, yaitu kumpulan konstitusi kekaisaran baru. Oke, kita masuk kepada abad pertengahan atau The Dark Age. Kenapa disebut sebagai The Dark Age? Karena pada masa itu Eropa benar-benar hancur. Wilayah misalnya Kekaisaran Romawi Timur itu waktu itu hanya sekitar wilayah Balkan dan Anatolia saja. Wilayah seperti Italia benar-benar terpecah. Wilayah Roma dikuasai oleh Papal States atau tahta suci Paulus.
Sementara wilayah Germanik dan Galia benar-benar terpecah kepada kekuasaan feodal. Di wilayah Hispania terpecah ke kerajaan-kerajaan Kristen, dan di selatannya dikuasai oleh kekhalifan Cordoba pada masa itu. Pada masa itu benar-benar hampir tidak ada kekuasaan yang benar-benar berdaulat yang dapat menjaga warga negaranya. Pada masa itu benar-benar terjadi penjarahan barbarian di mana-mana, pembunuhan, air-air tercemar, virus dan bakteri dan segala macamnya benar-benar merebak dan membunuh banyak sekali warga negara. Berbeda dengan masa Romawi pada masa itu ya. Bahkan pada masa itu ketika mereka menaklukkan wilayah Sisilia yang sebelumnya adalah kekuasaan Arab, hal yang paling penting mereka temukan adalah estetika, adalah keindahan. Karena saking estetika itu redup di wilayah Eropa pada masa itu. Pada masa itu juga terjadi banyak persaingan antara negara dan gereja. Ya, gereja berusaha mengambil kekuasaan yang lebih tinggi, dan wilayah Kekaisaran Romawi Suci juga berusaha mengambil kekuasaan yang lebih tinggi di dalam kehidupan masyarakat mereka. Pada masa itu juga rasional benar-benar mati, ilmu benar-benar hancur. Yang mereka rakyat pada masa itu yang dipahami hanyalah sebuah mistik dan kepercayaan terhadap Tuhan, itu saja. Hukum pada zaman abad pertengahan ada salah satunya adalah canon law. Adalah hukum yang diadopsi dan dioperasikan oleh sistem kekuasaan gereja. Salah satu yang menjadi penting dalam canon law hingga saat ini salah satunya adalah mengenai pernikahan, pewarisan, dan keluarga. Ada yang kemudian dikenal sebagai ius commune. Apa sih ius commune itu? Ius commune adalah salah hukum yang gabungan, di dalamnya ada Roman law dan canon law, yang biasanya itu berlawanan dengan hukum feodal. Jadi pada masa itu hukum Romawi itu sebenarnya tidak cukup kuat, dan canon law itu hanya sebatas pada gereja saja. Hukum pada masa itu yang benar-benar mempengaruhi ruang di Eropa pada masa itu adalah hukum feodal, yaitu pernyataan perintah dari penguasa feodal itu dianggap sebagai yang terkuat pada masa itu. Jadi ius commune ini bisa diartikan sebagai hukum umum yang menjadi lawan dari hukum feodal pada masa itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Napoleon Invasion. Sebelumnya, setelah abad pertengahan muncul suatu pergerakan yang disebut sebagai Renaissance, Aufklärung, dan segala macam. Orang-orang Eropa pada sekitar abad ke-15, 16, dan 17 mereka sudah mulai belajar lagi buku-buku yang mereka dapat dari wilayah-wilayah Arab itu, yang sebelumnya buku itu ada zaman Romawi, diambil oleh orang Arab, mereka pelajari, ini mereka pelajari lagi. Akhirnya mereka terbuka. Inilah yang disebut sebagai Renaissance, kelahiran kembali Eropa, kesadaran. Pada masa itu rasionalisme itu sudah mulai melawan mistika-mistika gereja dan ya mistika-mistika gereja. Pada sekitar tahun 1776 Masehi, 1779, ada yang dikenal sebagai Revolusi Prancis. Ya, di situ rakyat Prancis berhasil menjatuhkan penguasa feodal di Prancis. Kalau tidak salah tahun 1800-an Napoleon Bonaparte berhasil mengambil kekuasaan tertinggi di Prancis sebagai Kaisar Prancis. Di dalam kuasanya sebagai Kaisar Prancis, Kaisar Napoleon Bonaparte itu banyak menguasai wilayah-wilayah di luar Prancis seperti Belanda, yang pada masa itu diperintahkan oleh Napoleon, kalau nggak adiknya Louis Napoleon, untuk berkuasa di Belanda, wilayah Jerman, Italia, hingga Spanyol. Hingga akhirnya dia, kalau nggak salah, Napoleon Bonaparte itu berusaha untuk menguasai wilayah Rusia, tapi gagal. Ya.
Apa sih pengaruhnya dari invasi Napoleon ini? Pengaruhnya itu sangat besar. Salah satunya itu adalah keseragaman hukum di Eropa kontinental pada masa itu. Jadi gini, ketika Prancis menyerang negara-negara tetangganya, ia juga memasuki pengaruh-pengaruh revolusi Prancis itu kepada negara-negara seperti salah yang khususnya itu adalah Belanda. Tapi tidak dengan Inggris. Nah, makanya hukumnya berbeda. Di Inggris itu common law. Yang di sini keseragaman itu terjadi di wilayah Eropa kontinental. Inilah yang disebut sebagai hukum Eropa kontinental itu tersendiri. Oke. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai Napoleon Code. Jadi setelah Napoleon itu menguasai Prancis, ia membentuk sebuah komisi yang di dalamnya ada ahli-ahli hukum dan politik yang terkemuka yang berusaha untuk membuat sebuah kode sipil yang bisa diterapkan di dalam Prancis gitu. Kitab Undang-Undang Napoleon membagi hukum menjadi 4 bagian, yaitu orang, hak milik, akuisisi properti, dan prosedur perdata. Hukum tersebut dibuat oleh ahli hukum dan politik terkemuka Prancis dalam sebuah komisi yang dibentuk oleh Napoleon Bonaparte untuk merancang kode sipil. Kode sipil tersebut akhirnya mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1804. Pasal pendahuluan dari kode tersebut menetapkan ketentuan-ketentuan penting tertentu mengenai supremasi hukum. Ya, supremasi hukum. Hukum dapat diterapkan hanya jika telah diumumkan sebagaimana mestinya dan hanya jika sebelumnya telah dipublikasikan secara resmi. Nah, ini benar-benar yang disebut sebagai hukum legalitas ya, dan telah dipublikasikan secara resmi. Kalau di Indonesia di sini dipublikasikan secara resmi sebagai tahap terakhir, dipublish dalam lembaran negara ya. Kode tersebut juga melarang hakim untuk menolak dan memberikan keadilan atas dasar ketidakcukupan hukum, sehingga mendorong mereka untuk menafsirkan hukum. Ini yang disebut sebagai jurisprudensi. Di sisi lain, kode tersebut juga melarang hakim untuk membuat penilaian umum yang bersifat legislatif. Nah, jadi dalam hukum perdata Prancis itu kemudian di situ sebagai penekanannya adalah pemisahan antara kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan legislatif gitu ya, kekuasaan mengadili dan kekuasaan membuat undang-undang atau membuat hukum. Mengenai keluarga, undang-undang tersebut menetapkan supremasi suami atas istri dan anak-anaknya, yaitu pada masa itu adalah status quo di Eropa pada saat itu. Burgerlijk Wetboek adalah sebuah hukum Belanda yang substansinya itu didasarkan dan dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis. Namun, itu tidak juga berarti bahwa kerajaan Belanda mengadopsi hukum Prancis secara sepenuhnya. Seperti yang dijelaskan oleh dalam pernyataan Edward Mengers. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis menjadi model bagi Burgerlijk Wetboek tahun 1838. Ini tidak berarti bahwa Burgerlijk Wetboek merupakan salinan dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi di situ penjelasannya adalah didasarkan dalam hukum perdata Prancis iya, tapi tidak berarti bahwa hukum Belanda itu adalah translate dalam hukum perdata Prancis. Kenapa? Tampaknya Burgerlijk Wetboek itu bukan sekadar terjemahan. Burgerlijk Wetboek dipengaruhi oleh kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis. Tetapi ini tidak membenarkan pandangan bahwa Belanda mengadopsi hukum Prancis. Sebaliknya, beberapa aturan Prancis dihapus. Hukum Belanda sebelumnya dimasukkan sebagai pengganti aturan Prancis atau sebagai pelengkap. BW, kami menemukan sebagian besar kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis didasarkan pada akar yang sama, dan bahwa latar belakang umum yang paling penting adalah hukum Romawi. Ya, didasarkan yang paling dasar adalah hukum Romawi itu sendiri. Kembali lagi ke situ. Kemerdekaan Belanda dipulihkan dengan runtuhnya kekuasaan Prancis pada tahun 1813. Kerajaan sekali lagi mengejar kodifikasi.
Pasal 100 Konstitusi 1814 mengacu pada kodifikasi berdasarkan hukum Belanda. Berbagai usulan diajukan antara tahun 1816 dan 1830. Akhirnya pada tahun 1830 sebuah kode baru ditetapkan oleh parlemen. Kode tersebut merupakan campuran pengaruh terutama Prancis dan Romawi Belanda. Kode ini diadopsi sebagai Burgerlijk Wetboek dan kitab hukum dagang pada tahun 1838. Kemudian diterapkan di Hindia Belanda pada tahun 1848. Hindia Belanda di sini yang dimaksud adalah Indonesia sendiri ya. Waktu itu ya sedang dijajah oleh Belanda ya. Hindia Timur Belanda. Struktur dari Burgerlijk Wetboek pada masa itu ada 10. Pertama adalah orang, perseorangan, dan keluarga. 2. Badan hukum. 3. Warisan secara umum. 4. Suksesi. 5. Hak milik. 6. Kewajiban. 7. Kontrak khusus. 8. Hukum transportasi dan sarana transportasi. 9. Hak kekayaan intelektual. Dan 10. Konflik hukum. Nah, ini adalah struktur dari Burgerlijk Wetboek pada masa itu. Yang kemudian nanti pada tahun 1848 diterapkan di Hindia Timur Belanda sebagai negara jajahannya ya. Karena kita mengikuti kalau tidak salah itu disebut sebagai asas konkordansi. Baik. Sekian, itu adalah penjelasan dari saya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.